Nah, di sini saya juga akan menjelaskan tentang bentuk pelanggaran IT ethics di perguruan tinggi. Penggunaan komputer, internet, ataupun gawai yang tidak sesuai dengan norma atau aturan yang berlaku di masyarakat tentu saja akan menimbulkan pelanggaran etika atau norma itu sendiri karena dapat menimbulkan ketidaknyamanan ataupun dapat menimbulkan kerugian-kerugian tertentu bagi orang lain. Berikut ada beberapa pelanggaran IT etik yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi seperti penggunaan obrolan di media sosial yang berlebihan di saat jam kuliah berlangsung. Nah, ini sudah banyak lah ya. Nah, ada juga mahasiswa sekarang lumayan banyak yang menggunakan gadget di saat jam pelajaran, apalagi kebanyakan itu main game ataupun buka aplikasi-aplikasi media sosial. Nah, itu merupakan salah satu bentuk pelanggaran di IT etik perguruan tinggi ini. Nah, penggunaan media sosial dan internet untuk menyebarkan berita hoax. Nah, ini salah satunya. Sekarang banyak sekali seperti di Instagram itu berita-berita hoax maupun penipuan-penipuan itu sedang sangat marak-maraknya, penipuan akun atau dan lain-lain ya. Nah, dan penggunaan skill dalam bidang IT yang dapat merugikan orang lain seperti cybercrime yang merupakan ketidakjahatan transnasional karena melewati batas negara. Itu merupakan contoh pelanggaran IT etik di perguruan tinggi. Di sini saya juga akan memberikan penjelasan tentang pencegahannya dan pemberantasan pelanggaran IT etik di perguruan tinggi. Ada beberapa macam pencegahan di sini dalam pemberantasan pelanggaran IT etik di perguruan tinggi. Nah, salah satunya seperti penggunaan obrolan melalui media sosial di saat jam kuliah berlangsung dapat diminimalisir melalui dilarangnya penggunaan telepon genggam di saat perkuliahan berlangsung. Dan jika melanggar diberikan sanksi sesuai dengan aturan yang diterapkan di perguruan tinggi tersebut. Nah, itu juga salah satu yang akan menjadi pencegahan mahasiswa-mahasiswa yang menggunakan gadgetnya di kelas. Itu bisa saja mungkin diberikan sanksi seperti handphonenya disita ataupun panggilan orang tua, diberikan skorsing dan lain-lain ya. Nah, selanjutnya penggunaan media sosial dan internet untuk menyebarkan berita hoax. Nah, masyarakat Indonesia sekarang ini dituntut untuk melek. Melek ini maksudnya melihat atau terbuka mata dan pemahamannya terhadap permasalahan hoax ini. Banyaknya seminar-seminar yang bertema anti hoax diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahayanya hoax. Nah, mungkin bisa juga dicegah dengan mengadakan seminar-seminar yang uh, seminar-seminar yang positif seperti menyadarkan beberapa oknum-oknum yang menggunakan media sosial seenaknya sendiri itu juga dapat mencegah hal-hal negatif ini terjadi. Nah, selanjutnya penggunaan skill dalam bidang IT yang dapat merugikan orang lain seperti cybercrime yang merupakan tindak kejahatan transnasional karena melewati batas negara. Dilakukan pula pembinaan terhadap para pelaku cybercrime misalnya dengan meluruskan pola pikir mereka dan menggunakan skill mereka ke arah yang lebih bermanfaat yang lebih bermanfaat atau berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Salah satunya menggunakan skill mereka untuk memperkuat situs-situs dan data-data penting negara agar tidak bisa dibobol pihak-pihak yang tidak berkepentingan dan dapat membahayakan keamanan negara. Nah, salah satunya seperti pencegahan yang saya jelaskan tadi itu sangat penting. Yang dimana pasti orang yang berhubungan dengan cybercrime itu mereka tahu di mana celah yang dapat dibobol itu dapat diperbaiki karena mereka kan bisa mencari celah itu tersebut. Jadi kemungkinan besar mereka juga bisa mencari jalan untuk memperbaiki celah tersebut agar tidak bisa dibobol kembali. Di sini sudah ada di bagian penutup, saya akan memberikan kesimpulannya. Nah, di sini kesimpulan yang saya dapat yaitu suasana belajar mengajar yang kondusif dapat tercipta jika semua orang yang terlibat di dalamnya dapat bekerja sama dalam membangun keharmonisan dalam lingkungan universitas atau perguruan tinggi tersebut. Di sini memang suasana yang kondusif itu memang membuat mahasiswa-mahasiswa di kampus tersebut itu lebih nyaman lah ya dengan suasananya. Jadi situasi belajar mereka itu tidak terganggu, yang dimana itu akan membuat uh,
apa ya, akan membuat mata kuliah itu atau pelajaran itu lebih mudah dicerna oleh mereka. Nah, bentuk-bentuk pelanggaran terhadap IT etik yang sekarang berkembang di masyarakat khususnya di perguruan tinggi dapat kita minimalisir jika tiap orang sadar akan perannya masing-masing, mentaati aturan yang berlaku serta menggunakan teknologi informasi untuk hal-hal yang positif dan waktu yang tepat. Nah, saat menggunakan gadget itu boleh-boleh saja, tapi harus di waktu yang tepat lah ya. Seperti kalau kita membutuhkan gadget untuk mencari sebuah pokok permasalahan untuk membacakannya, itu tidak apa-apa menggunakan gadget, karena tidak boleh menggunakan gadget semena-mena, karena itu dapat juga menghambat teman-temannya dan juga diri kita sendiri. Jika pelanggaran tersebut sudah terlanjur terjadi, perlu diterapkan sanksi yang tegas, bahkan hukuman pidana sesuai dengan bentuk pelanggarannya. Dalam hal ini diperlukan juga adanya penyuluhan mengenai bahaya hoaks dan tentang undang-undang ITA dari pemerintah dan organisasi masyarakat, sehingga diharapkan pengetahuan masyarakat mengenai penggunaan teknologi informasi bertambah dan penggunanya sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, terutama sesuai dengan undang-undang ITA. Seperti itulah ya, karena kesimpulannya lagi di sini menurut saya itu etika kita dalam penggunaan informasi teknologi itu sangat penting di perguruan tinggi ini, juga untuk melatih kita saat kita nanti sudah ada di dunia kerja, karena di dunia kerja itu sudah menurut saya pribadi sudah lebih berbeda dari saat kita bersekolah di perguruan tinggi ini. Karena itu kita di perguruan tinggi ini juga dilatih untuk beretika yang baik, agar saat kita kerja nanti itu etika kita sudah terbentuk menjadi seorang yang good attitude lah ya. Oke. Nah, mungkin itu saja materi yang bisa saya simpulkan dari jurnal yang berjudul Information Technology Ethics in Higher Education ini. Terima kasih telah mendengarkan dan juga terima kasih telah memperhatikan materi yang saya sampaikan. Jika kalian memiliki pertanyaan, silakan tulis di komentar bawah di YouTube channel saya. Dan di sini juga saya sudah menyediakan sumber jurnal yang saya review jika kalian ingin membaca sendiri jurnal itu secara utuh dan juga mungkin juga ingin mencoba untuk mereviewnya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Dadah.